Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Haji Muhammad? Pak Haji sekarang sudah berada pada sahabat Pak Haji, namanya Mas Engki Kurniawan. Beliau adalah sahabat Pak Haji yang cukup lama dan sekarang kabarnya dan sudah jadi Wakil Bupati Bandung Barat. Benar ya Mas ya? Alhamdulillah Pak Haji. Gimana Mas, sehat Mas selama ini? Alhamdulillah Pak Haji sehat. Alhamdulillah Lama Mas. nggak ketemu ya. 2016 kita terakhir 2016 ya. kita terakhir ketemu. Iya. Sehat Pak Haji? Sehat Mas. Alhamdulillah. Mas, kabarnya gimana Mas? Enak nggak jadi pejabat sekarang Mas? Daripada artis? Dua-duanya sih passion saya Pak Haji. Iya. Kalau saya memang fokus, kalau sudah masuk di dalam satu pekerjaan, saya selalu fokus dan all out. Iya. Ketika menjadi artis ya kita harus disiplin, syuting dan lain sebagainya. Iya. Menjadi pejabat pun juga demikian. Sekarang semua waktu, tenaga dan pikiran saya ya udah saya berikan kepada masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat semaksimal mungkin. Iya. Jadi kalau ditanya enakan mana jadi artis atau pejabat, dua-duanya dinikmati. Kalau kita kerja ikhlas, insya Allah semuanya nikmat Pak Haji. Jadi nikmat keduanya. Dua-duanya nikmat Pak Haji. Nikmat satu nggak ada ya, semua nikmat ya. Semuanya nikmat. Alhamdulillah. Semuanya ada resikonya juga. Ya itu sudah bagian dari pekerjaan. Benar, Memang kalau di sekarang ini hampir tidak ada liburnya, bahkan Sabtu Minggu pun saya masih bekerja. Paling tidak kalau Sabtu Minggu itu hadir di kawinan warga, undangan peresmian dan lain sebagainya. Jadi waktu libur pun saya harus kerja gitu. Begitu Mas ya. Gitu, Pak Haji. Jadi konsekuen nih Mas ya. Mas Engki, seorang pejabat ini kan macam-macam nih Mas. Ya, selama jadi artis beda lagi, jadi pejabat beda. Apa? Mas kan sering-sering belusukan ke daerah nih di Bandung Barat ya. Apa sih pengalaman Mas Engki, bisa nggak ceritakan pada sahabat Pak Jandi? Ya pengalaman yang lucu Pak Haji. Biasanya saya turun ke satu daerah kan untuk menyerap aspirasi. Ya, menyerap aspirasi, saya datang. Masyarakat tuh histeris. Masih mengetahui saya sebagai artis. Bahkan mereka lupa bahwa saya wakil bupati mereka gitu. Jadi, wah ada apa nih Mas Engki artis kok kesini mau syuting mau ini. Biasanya ajudan, ini Pak Wabub mau silaturahmi gini-gini. Baru mereka sadar bahwa sekarang ini saya sudah wakil bupati di sini. Jadi memang banyak juga orang yang lupa kalau saya sudah wakil bupati. Benar. Gitu kan. Jadi masih mengira saya artis karena beberapa FTV saya juga masih tayang. Mas, Pak Haji potong sedikit, lupanya Mas Engki terlalu ganteng katanya gitu. Jadi artis kan gantengnya. Pak Haji juga ganteng. Di Jawa Barat itu alhamdulillah ganteng-ganteng gelis-gelis Pak Haji. Jadi pengalamannya itu, kemudian pengalaman yang menarik lainnya ya, dengan kita turun ke bawah, kita lebih banyak bersyukur Pak Haji. Amin. Kadang kita banyak mengeluh, di bawah itu lebih kasihan lagi, apalagi Kabupaten Bandung Barat ini kan baru pemekaran 13 tahun. Memang ada beberapa wilayah yang masih di bawah rata-rata lah gitu, secara ekonomi. Begitu Mas ya. Ya, sahabat Ajandi, mau dengar nggak cerita beliau ini? Wakil Bupati yang ganteng, yang tampan ini punya kisah yang paling luar biasa. Mas. Ya Pak Haji. Pak Haji dengar kabarnya, Mas Engki pernah jadi ini, jadi coba ceritakan Mas, gimana Mas? Kabarnya jadi pemulung, benar Mas? Nggak, maaf Mas ya. Iya Pak gimana, Haji. Mas, ceritanya. Ya memang kami itu lahir dari keluarga yang tidak berkecukupan Pak Haji. Kami 5 bersaudara, ayah saya seorang supir angkot dulu, ya serabutan lah. Kemudian ibu rumah tangga biasa, jadi kebayang tuh bagaimana kita makan telur itu dibagi-bagi bertujuh kalau di rumah gitu kan. Karena kami total ada 7 orang gitu. Terus dari kecil itu saya sudah mulai jualan Pak Haji. Jadi untuk mendapatkan uang saku itu jualan es ke SD tempat saya sekolah, kakak saya pun juga demikian. Kemudian SMP saya jualan alat tulis, sampai pada akhirnya saya berpikir saya harus bisa membiayai hidup saya atau membantu orang tua. Nah memang yang paling mudah saya bisa lakukan yang menjadi pemulung waktu itu, karena rumah saya itu berdekatan dengan gedung serbaguna ya. Di situ sering ada acara hajatan. Biasanya tersisa tuh kardus-kardus makanan, kemudian botol-botol minuman dan lain sebagainya. Akhirnya itu saya kumpulkan, alhamdulillah saya jual ke tukang pengepul begitu.
saya bisa dapat uang lebih dari situ. Saya tabung, sampai akhirnya saya belikan lagi alat tulis, saya jual di koperasi. Dan dan saat SMA melanjutkan kuliah, alhamdulillah saya ke Jakarta, kemudian daftar masuk perguruan tinggi. Itu dari hasil uang saya nabung, mulai dari jualan, ya termasuk juga waktu saya mulung dari waktu saya muda gitu. Nah, kisah ini juga pernah saya bagi ke salah satu penulis FTV yang dimana saya pernah syuting di PH itu, kemudian dijadikan sebuah cerita. Jadi memang perjalanan saya itu ya bisa dikatakan tidak mulus seperti orang-orang kaya. Bahkan dulu berpikir untuk ke Jakarta saja sesuatu yang mahal. Ibaratnya kita sekarang berpikir keliling dunia misalnya. Dulu kalau di kampung saya itu berpikir bisa ke Jakarta itu kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi saya selalu meyakini bahwa kalau yang lain bisa, kenapa tidak? Kalau anak-anak berpikir, wah susah ke Jakarta, saya pasti bisa. Nah, mindset itu yang saya bangun. Alhamdulillah apa yang saya pikirkan, apa yang saya yakini dan semangat dan ikhtiar, semuanya berproses dan alhamdulillah semua diberikan kelancaran. Jadi penting bagi kita anak-anak muda untuk kita yakin bahwa apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan. Yang penting ada ikhtiarnya gitu. Seperti misalnya waktu saya syuting, saya berpikir, wah saya mau jadi sutradara. Alhamdulillah saya berkolaborasi dengan Raffi Ahmad, dengan teman artis yang lain, bikin satu project FTV, saya menyutradarai, laku di salah satu stasiun TV, dan akhirnya berlangganan tuh, kami dapat 40 judul, semuanya saya yang sutradarain. Kemudian jadi produser, alhamdulillah membuat sebuah film layar lebar, meskipun belum untung, karena kalau produser kan gitu, ada untung, rugi, dan lain sebagainya. Artinya semua berasal dari mindset yang yakin. Insya Allah semua apa yang kita inginkan, kita cita-citakan bisa terkabul gitu, Pak Haji. Dan doa dari orang tua itu yang paling penting, ibu terutama. Gitu Pak Haji. Mas Hengki, di mata Mas Hengki, orang tua Mas Hengki itu dipandangan ya, Pak Haji, pandang Mas Hengki gimana sih orang tua itu sebenarnya dalam sama Mas Hengki? Ya, orang tua itu segalanya buat saya, Pak Haji. Saya tahu mereka bekerja keras, berjuang itu untuk anak-anaknya. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Dan saya meyakini kalau orang tua sudah meridhoi apapun yang kita lakukan, insya Allah semuanya bisa sukses. Ayah saya dulu ya pontang-panting kerja keras itu kami melihat langsung. Bahkan kakak-kakak saya juga ambil bagian, misalnya ketika ayah saya menjadi sopir, kakak saya yang pertama jadi keneknya, kemudian gantian yang kedua. Nah, saya membantu ibu di rumah. Nah, ada ritual-ritual yang sampai hari ini pun masih saya jalani gitu. Seperti kalau pulang kampung itu, saya selalu cuci kaki ibu, kemudian airnya saya minum, sisanya biasanya saya bawa. Itu dulu waktu di Jakarta juga seperti itu. Termasuk ini masih ada mungkin tadi di sini tuh juga botol itu tuh, itu bekas cucian kaki ibu kemarin saya mudik. Itu selalu saya ritual itu selalu saya lakukan. Saya meyakini setiap masalah yang saya alami ketika ibu sudah mendoakan, insya Allah semuanya selesai. Insya Allah itu jadi solusi. Jadi ketika memutuskan mengambil pekerjaan, waktu itu antara kuliah atau saya syuting, itu selalu minta pendapat orang tua. Ketika berjodoh, ketika mau pacaran pun begitu. Ketika mau menjalin hubungan dengan pacar itu, ini gimana Ma gitu, Mama kurang sel gini-gini nih. Ya saya akan ngomong baik-baik ke pasangan saya untuk kemudian sepertinya nggak berlanjut. Karena saya betul-betul mau semuanya restu dari orang tua. Jadi bagi saya orang tua segalanya. Orang tua terutama ibu itu adalah kunci kesuksesan saya gitu. Gitu Pak Haji. Baik, terima kasih Mas Hengki. Mas Hengki. Ya. Mungkin Mas Hengki belum bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua, ya kan? Pasti ada harapan orang tua. Apa sih yang belum Mas Hengki berikan sama orang tua? Sebenarnya orang tua saya itu tipikal orang tua yang tidak banyak menuntut, Pak Haji. Jadi beliau membebaskan apa yang saya ambil misalnya, atau profesi apa yang saya ambil, yang penting halal, bermanfaat, dan yang paling penting tidak membuat anaknya itu melupakan orang tuanya. Nah, sampai hari ini pun juga orang tua saya masih sibuk bekerja meskipun usianya udah 64. Karena ya? memang dari muda
dua-duanya mempunyai semangat untuk bekerja sehingga sampai hari ini pun masih bekerja, artinya tidak mengandalkan dari anak-anaknya. Jadi tidak pernah papa maunya kamu begini. Gitu. Mama maunya kamu begini, tidak pernah menuntut seperti itu. Sehingga kalau ditanya apa sih yang belum tercapai atau impian orang tua yang belum tercapai, ya saya rasa nggak ada, karena orang tua saya tidak pernah menuntut, hanya mendoakan saja. Anaknya sudah besar, apa yang kamu ambil itu ada resikonya. Misalnya mau jadi baik ya insya Allah baik, kalau mau ambil buruk pun ya resikonya kembali lagi ke kamu. Jadi alhamdulillah sampai hari ini ya semuanya bisa dikatakan direstui orang tua gitu. Subhanallah. Gitu aja. Mas Engki, setiap Mas Engki mengambil keputusan untuk masalah pekerjaan, apalagi Mas seorang pejabat, ya kan? Pasti ada menanyakan kepada orang tuanya. Pasti ada kan? Ya, pasti Pak Haji. Mas Engki ceritakan kepada sahabat Pak Haji. Iya, setiap mengambil keputusan itu pasti saya libatkan orang tua. Tapi kalau mama tidak berani terlalu mungkin lugas ini gini enggak. Mama tuh benar-benar menjaga banget jangan sampai anak saya misalnya kehilangan semangat. Jadi tugasnya itu kalau mama mendoakan, ayah saya memberikan masukan gitu. Seperti itu gitu, yang sudah-sudah. Nah, kalau terkait di politik itu kebanyakan orang tua, meskipun papa ya, meskipun dua-duanya aktivis. Jadi papa saya dulu menjadi salah satu pengurus partai. Oh, dulu pernah juga? Kakek saya dulu ketua PNI tahun 52 mana? Di Blitar. Oh, ayah saya ketua partai. Ibu saya juga salah satu aktivis yang memang rajin berkegiatan di rumah Bung Karno dulu. Jadi ada kegiatan-kegiatan sosial. Mas yang kini kan di Blitar kan? Asli Blitar. Benar, asli Blitar. Ya. Nah, ketika saya memutuskan untuk terjun ke politik, begini, itu biasanya papa yang ngasih masukan. Begini. Kalau mama hanya mendoakan. Meskipun terkadang pilihan politik itu suka berbeda dengan mama ya. Papa sama mama itu juga punya pilihan masing-masing. Papa begini, mama begini. Itu pun mama saya tidak pernah mengatakan jangan, mama nggak suka kamu di ini. Itu nggak seperti itu. Hanya mendoakan. Tapi saya biasanya dengar dari kakak tuh. Mama tuh sebenarnya gini loh ketika kamu mau masuk ini gini. Cuman nggak berani diutarakan. Mama hanya ikut mendoakan. Nah kalau papa selalu memberikan masukan begini karena memang papa juga aktif dulu di KNPI dari Blitar, sering ke Jakarta, pernah bertemu dengan Pak Harto dan lain sebagainya. Pokoknya memang papa tuh memang passionnya di sana gitu. Jadi selalu melibatkan orang tua di dalam mengambil keputusan. Jadi nggak jauh-jauh ya, pohon kelapa jatuh ke bawah ya. Ke rumahnya ketingkan ya. Artinya jadi atmosfer politik itu sudah saya rasakan sejak kami kecil. Rumah dijadikan markas, kader-kader partai. Terus bagaimana kampanye membantu orang tua. Kita nyebarin brosur juga pada saat itu gitu. Jadi dari kecil sudah terbentuk pendidikan politik ya Mas ya. Alhamdulillah Mas jadi orang politik. Keluarga memang bisa dikatakan orang politik gitu, orang partai. Alhamdulillah, mudah-mudahan sukses terus ya Mas ya. Amin Pak Haji. Mas Engki, apa pegang hidup Mas Engki dari petunjuk orang tua? Pasti ada kan? Setiap kita melangkah merantau pasti ada pesan-pesan orang tua. Bisa nggak ceritakan pada sahabat Pak Haji? Kalau nasihat yang saya ingat ketika saya ke Jakarta itu, selain ya jangan terpengaruh dengan kehidupan yang tidak baik, sama kalimat yang selalu saya ingat itu baik dari papa sama mama, sama tuh. Manfaatkanlah hidup untuk hidup yang bermanfaat. Masya Allah. Jadi kalau kita selama kita masih bernyawa, selama kita hidup ya manfaatkanlah hidup untuk hidup yang bermanfaat. Itu yang saya pegang ya. Jadi tujuan ke politik juga ingin bermanfaat, meskipun Pak Haji bermanfaat itu bisa di mana aja. Ketika jadi artis kan kita juga aktif tuh di kegiatan sosial, ngumpulin bantuan dari teman-teman artis, kemudian kita salurkan ke korban bencana. Itu sering saya lakukan. Pernah kita juga tinggal di daerah Gunung Kelut itu waktu meletus, seminggu tidak ada listrik. Itu juga waktu itu saya masih artis, tidak aktif di politik sama sekali. Jadi
nasihatnya itu aja. Manfaatkanlah hidup untuk hidup yang bermanfaat. Jadi artis pun kan kita bayar pajaknya lumayan. Benar, Setiap benar. terima honor langsung potong Iya, iya. 5% Iya. pajak. Nah itu untuk negara dan lain sebagainya. Iya, gitu. iya. Alhamdulillah Mas. Itu aja Pak Haji Baik, pesannya. baik. Ya, terima kasih. Mas Hengki, Ya Pak Haji. hidup kita itu tidak selalu mulus. Siap. Pasti ada kegagalan. Ya. Pernah nggak Mas Hengki kegagalan dalam kehidupan Pernah berpolitik Pak ini? Haji. Kalau dalam rumah tangga pernah cerai 1 kali, kemudian nikah dengan Sonya. Iya. Kemudian kalau di politik, Pilkada Bandung Barat itu adalah pilkada saya yang kelima. Yang sebelum-sebelumnya itu saya gagal. Jadi 25 kali. Udah 5 kali. Nah, gagalnya itu bukan kalah dalam saat pencoblosan. Iya. Kita sudah kita udah kampanye, pasang baliho dan lain sebagainya. Tapi terkadang dinamika untuk mendapatkan rekom itu nggak gampang, Pak Haji. Pertama, mahar yang terlalu besar. Iya. Jadi ketika saya dihadapkan mahar, oke, 5 miliar, 3 miliar, disitulah saya mundur. Iya, iya. Jadi gagal di pilkada sini karena maharnya gede ini. Tapi saya meyakini itu tadi, suatu saat pasti ada partai yang akan memilih saya tanpa mahar karena memang keinginan kita untuk mengabdi. Kemudian saya meyakini kalau kita punya jatah sukses 10 jatah gagal 10, ya habisin aja jatah kita. Kalau kita udah gagal lama-lama kan sukses. Iya. Dan saya meyakini ya itu tadi kegagalan adalah sukses yang tertunda. Benar. Yang penting kita semangat aja. Iya, benar. Bahkan sampai beberapa artis itu nanya, lo tuh mau jadi apa sih? Iya. Seperti misalnya Raffi Ahmad, Iya. Siti Badriah, banyak artis yang lainnya yang mereka tuh selalu saya minta saya endorse menjadi jurkam ketika dalam masa-masa kampanye. Misalnya di Pilkada Kediri, Raffi Ahmad, jangan lupa warga Kediri dukung ini. Akhirnya saya nggak jadi karena rekomnya terlalu mahal, 5 miliar Pak Haji. Masya Allah. Jadi saya meyakini gini, sesuatu yang diawali tidak baik hasilnya juga akan tidak baik. Benar. Masa kita untuk menjabat aja harus bayar 5 miliar? Iya. Lah kalau saya sih daripada saya mengorbankan harus jual rumah, nguras tabungan, mending uang 5 miliar buat usaha. Benar. Nah, kemudian di Pilkada Bekasi, jangan lupa pilih Hengki, Raffi Ahmad gitu lagi. Sampai dia bertanya, gue tuh perasaan udah berkali-kali ngampanyein lu, sekarang lu maju lagi Bandung Barat, lu mau jadi apa sih gini? Iya. Ya saya bilang, Raf, kita ini masih muda gitu kan. Kita boleh gagal, tapi jangan sampai kita kehilangan semangat gitu kan. Kalau kita mau sukses ya kita harus berani gagal. Akhirnya alhamdulillah di Bandung Barat ini partai-partai yang mengusung kita ini tidak ada mahar gitu. Kalaupun ada itu tidak sefantastis yang ini. Jatuhnya bukan mahar, memang uang kampanye dan lain sebagainya gitu. Alhamdulillah kami direkom dan alhamdulillah memenangkan kontestasi. Jadi artinya pernah gagal tapi untuk kedepannya lebih baik lagi ya Mas ya. Insya Allah Pak Haji. Ini sahabat Haji Andi, luar biasa nih Mas Hengki kita, Wakil Bupati ini yang sangat tulus ikhlas untuk menjabat Wakil Bupati ini. Mas Hengki, Siapa Pak Haji? ini Pak Jilin, udah sekian tahun begini tebak ganteng terus lihat kan. Kedepannya Mas Hengki menjadi apa nih? Mau nggak jadi pejabat Jabar nomor 1 nih? Waduh. Namanya hidup kan boleh bercita-cita dong, Iya, ya kan? iya, Gimana Mas? Coba disampaikan Mas. Iya, kalau untuk saat ini saya tuntaskan dulu amanah ini sebagai wakil bupati. Ya kedepannya mengalir, tapi ikhtiar itu selalu ada nanti Pak Haji. Ya kalau ke depan bagaimana nanti kesempatan lah, kita serahkan sama Allah lah. Karena dinamika tadi kan mendapatkan rekom begitu luar biasa, kesempatan, umur dan sebagainya. Yang penting bagaimana sisa jabatan 3 tahun ini bisa maksimal untuk melayani masyarakat. Ketika memang nanti ada kesempatan di sana, ya kenapa tidak kita mengabdi lagi gitu. Gitu aja sih Pak Haji. Jadi tidak menjadi beban gitu untuk wah setelah ini saya harus kesini. Yang ada kerja kita nggak fokus gitu. Jadi jalanin aja. Alhamdulillah. Doanya Pak Haji aja. Amin. Mudah-mudahan Mas Hengki tetap sukses terus ya. Amin. Atur nuhun Pak Haji. Baik sahabat Haji Andi, kita udah sharing dengan Wakil Bupati kita Mas Hengki Kurniawan. Sekarang Pak Haji mau lihat nih, orang tahu kan Pak Haji bisa begini-begini. Nah Pak Haji lihat, Mas Hengki boleh nggak Pak Haji pegang jempolnya? Yang mana kan? Pak Haji? Jempol kanan nanti. Kiri? Pak Haji cek dulu, boleh apa sakit Mas Hengki, boleh nggak? Aduh boleh.
orang ganteng-ganteng ini nggak ada sakit sahabat. Tapi kita coba cek. Ada Pak Haji capek-capek, Ya, pegel-pegel. Boleh terus- Mas ya kita cek ya. Tapi Boleh, ini serius lah Pak Haji cek nih. Memang nggak sakit dikit, boleh Ya, kan? boleh Pak Haji. Mohon maaf ya Mas ya, maaf Saya ya. jadi deg-degan nih. Ya, maaf ya Mas. Ya. Mas, merah matanya, Pak Haji mau lemasin aja sedikit Mas, Ya, lemas. tegang Pak Haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Sudah ada. Mas Engki, Iya Pak Haji. penyakit berat nggak ada, tapi memang kan terasa sakit ya, Ya. ada terasa panas ya. Ada di asam lambung dikit. Asam lambung. Ya, asam lambung memang ada itu aja Pak Yuli. Kalau pegal-pegal itu biasa Mas Engki, Pak Yuli lihat sering fitness, sering olahraga, sehat. Cuman asam lambung, Betul, lalu Pak. ada di pinggang sedikit pennya, ya agak pegal-pegal lah. Kalau pinggang minum air putih atau gimana Pak? Itu minum air putih bagus, Siap, Pak minum Haji. jus wortel bagus kok. Siap, Ya, jus itu aja Mas, nggak ada penyakit yang serius kok. Ya, Alhamdulillah, Tunun Pak Haji. oke Mas. Ya, sahabat Haji Andi, Pak Yu udah cek tadi Mas Engki Kurniawan, artis yang ganteng, sekarang jadi wakil bupati Bandung Barat. Hari ini Pak Yu udah selesai untuk sharing dengan beliau, udah cek juga terakhirnya. Semoga kita bermanfaat. Amin. Untuk ketemu ke depannya lagi. Mudah-mudahan kita doakan Mas Engki Kurniawan dan keluarganya sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Amin. diberikan rezekinya. Ingat sahabat Haji, setiap orang baik pasti ada rintangan, tapi dengan doa sahabat Haji Andi, maka mana apapun cita-cita Mas Engki Kurniawan akan disampaikan, akan didengar oleh ajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Mas Engki sehat selalu. Amin. Terima kasih. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum Mas Engki. Waalaikumsalam Pak Haji, sehat-sehat juga. Sehat-sehat, Mas. Tunun. Makasih ya, Mas, ya. Kedatangannya Salam untuk di keluarga, ya. Bandung. Ya. Salam.